Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan menceritakan kisah sejarah Islam, yaitu kisah yang akan kita ceritakan pada video ini adalah kisah tentang sejarah Islam tentang sebuah batu yang dipercaya berasal dari surga, yaitu batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad dikenal juga dengan sebutan batu hitam karena memang warnanya hitam sekali. Tetapi jangan salah, dulunya ketika batu ini pertama kali turun dari surga, warnanya putih bersih sekali, bahkan lebih putih dari susu. Barulah seiring dengan berjalannya waktu, batu putih ini berubah menjadi hitam legam karena tertutup oleh dosa-dosanya anak keturunan Nabi Adam atau manusia. Nah, kisah seputaran batu Hajar Aswad ini menarik sekali. Mulai dari cerita pada saat dia diturunkan ke bumi, kisah peletakannya di Ka'bah yang hampir membuat warga Mekah pada saat itu saling menumpahkan darah, hingga keinginan jamaah haji dan umrah yang selalu berebut untuk mencium Hajar Aswad ini. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Dibawa langsung oleh Nabi Adam bertepatan pada saat beliau diturunkan ke bumi. Bahkan ada juga yang bilang waktu batu ini dibawa ke bumi, Nabi Adam menyembunyikan batu ini di ketiak beliau. Tetapi cerita aslinya tidak seperti itu. Nah, jadi ceritanya pada masa itu Nabi Adam alaihissalam sudah lebih dulu turun ke bumi, hingga pada suatu hari Nabi Adam ini merasa sangat rindu sekali dengan kehidupan di surga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha mengetahui mengenai kerinduan yang memang dirasakan oleh Nabi Adam waktu itu. Akhirnya untuk mengobati kerinduan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan memberikan sebuah oleh-oleh dari surga kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, oleh-oleh yang dibawa oleh malaikat Jibril itulah yang saat ini kita kenal dengan Hajar Aswad. Itu oleh-oleh dari surga, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Adam yang sedang merindukan surga. Sejarah tentang batu Hajar Aswad ini kemudian muncul lagi dalam kisah pembangunan Ka'bah. Kisah soal Hajar Aswad ini terdengar kembali pada saat Ka'bah ingin dibangun. Baik, sekarang kita masuk ke cerita tentang pembangunan Ka'bah karena ini ada kaitannya dengan Hajar Aswad. Nah, kisah tentang pembangunan Ka'bah ini juga menjadi salah satu pembahasan yang memang sering disalahpahami juga. Bahkan sampai sekarang masih banyak juga yang mengira kalau Ka'bah ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Padahal aslinya tidak seperti itu. Karena sesungguhnya bangunan Ka'bah ini sudah ada sejak zaman Nabi kita yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti kisah batu Hajar Aswad. Pada masa itu Nabi Adam ini kembali lagi merasakan rindu dengan kehidupan surga. Lalu kenapa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam? Jadi pada saat Hajar Aswad sudah diturunkan, Nabi Adam pun merasa rindu kembali dengan kehidupan di surga. Dimana pada saat itu Nabi Adam alaihissalam ingin betul bahwa dia bisa melihat 70.000 malaikat setiap harinya selalu tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bah bagi para penduduk langit. Penduduk langit itu juga bertawaf, malaikat-malaikat juga bertawaf. Nah, melihat kerinduan mendalam yang dirasakan oleh Nabi Adam, lagi-lagi Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk juga membangun Ka'bah di bumi. Ka'bah yang dibangun di bumi ini tepat berada di bawahnya Baitul Ma'mur. Nah, setelah Ka'bah itu selesai dibuat, di tempat itulah Nabi Adam dan juga anak keturunannya melakukan tawaf. Bahkan setelah turunnya perintah haji pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tawaf mengelilingi Ka'bah ini pun menjadi salah satu rukun haji yang harus dilaksanakan. Coba kita bayangkan, manusia di bumi sedang tawaf mengelilingi Ka'bah dan tepat di atasnya dan pada saat yang bersamaan juga para malaikat juga bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan begitulah Masya Allah. Jadi beberapa abad kemudian setelah Ka'bah ini selesai dibangun oleh Nabi Adam, terjadilah sebuah bencana besar yang akhirnya menghancurkan bangunan Ka'bah. Bencana besar itu adalah banjir bandang yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Sapuan banjir bandang itu pun membuat bangunan Ka'bah yang dulunya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam ini hanya tinggal pondasi-pondasinya saja. Dan dari sisa pondasi itulah yang nantinya akan ditinggikan kembali atau direnovasi lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lanjut lagi ke kisahnya Nabi Ibrahim. Ini ceritanya sudah di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan pada saat itu, setelah kejadian atau mukjizat Nabi Ismail ditukar dengan kambing pada saat mau disembelih oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah kembali. Tidak lama setelah perintah itu turun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun langsung membangun Ka'bah tepat di pondasi yang masih ada di sana, yaitu pondasi di masa sebelumnya yang sudah dibangun oleh Nabi Adam. Itu lagi dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dibangunlah Ka'bah itu oleh mereka. Dan singkat cerita, bangunan Ka'bah pun akhirnya selesai dan memang dibuat agak lebih tinggi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi di akhir proses pembangunannya, Nabi Ibrahim tiba-tiba berkata kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai anakku, coba bantu aku carikan batu yang kuat agar bangunan ini atau agar Ka'bah ini kuat juga pondasinya," kata Nabi Ibrahim. Dan pada saat itu, Ka'bah ini hanya dibangun dengan tanah liat yang dibasah-basahin, kemudian dikeringkan dan ditempel. Jadi memang hasilnya agak rapuh dan mudah hancur. Maka setelah mendengar perintah sang ayah, dengan segera Nabi Ismail alaihissalam pun langsung berkeliling di sekitar sana untuk mencari batu. Nah, pada saat Nabi Ismail alaihissalam sedang berkeliling mencari batu, disitulah malaikat Jibril datang menemui Nabi Ismail dengan membawa batu hitam. Sebuah batu yaitu batu Hajar Aswad. Dibawa lagi sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan Hajar Aswad itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan tidak lama kemudian Nabi Ismail pun langsung memberikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat Nabi Ibrahim melihat Nabi Ismail membawa Hajar Aswad, Nabi Ibrahim pun bertanya, "Wahai anakku, dapat dari mana engkau batu itu?" Nabi Ismail alaihissalam pun langsung menjawab, "Batu ini aku dapat dari Dia yang tidak memberatkan cucumu dan juga cucuku," kata Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menerima batu tersebut dan diletakkannya batu itu ke salah satu sudut pondasi Ka'bah, di mana posisi itu adalah posisi yang sama di mana saat ini Hajar Aswad berada. Di situ ditaruh sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekarang di situ juga tetap beradanya, tidak diubah-ubah sama sekali. Nah, setelah Hajar Aswad diletakkan di sana, Allah Subhanahu wa taala pun menyempurnakan proses pembangunan Ka'bah tersebut dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh seluruh manusia di bumi untuk melaksanakan ibadah haji. Di semua bumi, bukan hanya di Mekah saja, semuanya. Nah, bagaimana caranya Nabi Ibrahim memberitahukan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi saat itu? Karena dulu tidak ada broadcast, apalagi story WA. Tidak bisa snapgram ataupun snap Instagram. Tidak bisa macam-macam seperti sekarang. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, inilah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau langsung pergi ke sebuah gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Dan di sanalah beliau berteriak memanggil seluruh manusia di bumi untuk datang beribadah haji ke Mekah. Dan dari sanalah suara Nabi Ibrahim dibawa oleh angin ke seluruh pelosok yang ada di bumi. Dari sanalah semua orang diperintahkan untuk diwajibkan beribadah haji di Mekah. Tidak lama kemudian, orang-orang beriman pun mendengar kabar tersebut dan mereka pun mulai berdatangan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ketika datang untuk beribadah haji inilah untuk pertama kalinya juga manusia melihat batu Hajar Aswad, yaitu batu dari surga. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, bangunan Ka'bah yang sudah berdiri sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan juga ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam ini pernah beberapa kali terkena bencana semacam banjir bandang. Terus pernah juga roboh gara-gara banyak sekali orang taruh kiswah di atasnya dan lain-lain. Jadi Ka'bah ini sempat rubuh, sempat rusak lagi. Maka karena itulah selanjutnya masyarakat Quraisy pada saat itu sepakat untuk melakukan pemugaran atau renovasi Ka'bah lagi. Nah, pemugaran ini dilaksanakan dengan cara bekerja sama antar beberapa suku Arab yang ada di sana. Mereka memperkokoh dinding-dinding Ka'bah itu dengan menggunakan batu-batu dan tanah liat. Nah, ketika orang-orang pada saat itu sudah saling mengumpulkan batu sebagai material yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah ini, di sini ada satu batu yang entah kenapa mereka tidak berani sentuh. Batu itu adalah Hajar Aswad. Batu ini didiamkan saja sama mereka.
Lalu singkat cerita, ketika pembangunan Ka'bah ini akhirnya selesai, hanya ada satu yang belum mereka lakukan, yaitu peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka tahu kalau peletakan Hajar Aswad ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Selain karena memang batu itu berasal dari surga, mereka juga tahu bahwa prosesi peletakan Hajar Aswad ini akan menjadi peristiwa bersejarah yang akan dikenang hingga kapanpun. Tidak boleh sembarangan orang yang taruh di situ. Yang terakhir taruh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan karena alasan tersebut, di situ mereka mulai ribut satu sama lain. Mereka saling berselisih. Mereka berkata, bangun Ka'bah boleh kita sama-sama, tetapi untuk peletakan batu Hajar Aswad itu suku kami yang berhak. Karena pada saat itu banyak suku-suku, mereka merasa banyak kepentingan juga. Mereka berselisih satu sama lain. Ada yang mengatakan bahwa kami adalah keturunan asli Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan kami yang selama ini menjaga Ka'bah. Pokoknya mereka ribut dan beradu-adu di situ. Nah, di tengah perselisihan para kepala suku yang mau berebut ingin meletakkan batu Hajar Aswad ini, semua kepala suku sama warga-warga suku itu sudah mau saling baku hantam. Sudah siap pedang masing-masingnya untuk saling memukul. Nah, di tengah situasi yang memanas ini, beberapa orang Mekah paham kalau hal ini jelas-jelas sangat membahayakan mereka yang ada di Mekah. Akhirnya beberapa orang yang khawatir ini langsung mendatangi seseorang yang memang sangat dituakan di Mekah untuk meminta solusi dari permasalahan tersebut. Nah, orang yang mereka datangi pada saat itu adalah Abu Umayyah bin Mughirah. Nah, di momen tersebut, Abu Umayyah yang pada saat itu sudah berusia 100 tahun lebih. Jadi selain karena beliau ini adalah tokoh yang dituakan dari segi usia, beliau ini juga lebih tua dibanding yang lain yang ada di Mekah. Dan beliaulah yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana di antara mereka semua. Jadi bukan karena Abu Umayyah ini tua saja, tetapi memang beliau juga bijaksana. Oleh karena itu, Abu Umayyah ini sering sekali didapuk sebagai penentu keputusan terakhir di Mekah kalau misalnya ada konflik. Nah, dalam banyak masalah yang pernah terjadi di sana, kalau Abu Umayyah ini sudah memberikan pendapatnya, maka bisa dipastikan seluruh orang Arab pasti akan dengar sama beliau. Akhirnya, Abu Umayyah dikasih tahu oleh orang yang khawatir akan keributan yang terjadi di Mekah pada saat itu untuk datang ke sana. Dia berkata, "Wahai Abu Umayyah, tolonglah ke sana. Ini Mekah mau perang." Nah, singkat cerita, Abu Umayyah pun langsung segera datang ke sekitar Ka'bah untuk menemui mereka yang mau baku hantam tadi. Melihat kedatangan Abu Umayyah, seketika semua orang di sana tenang dan siap mendengarkan apa yang akan menjadi solusi dari beliau. Karena mereka tahu kalau Abu Umayyah sudah datang, ini pasti dia menjadi penentu terakhir. Dan pada saat itu, Abu Umayyah pun berdiri di atas sebuah batu yang ada di sana dan berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, jika kalian saling bunuh-membunuh, maka nanti siapa yang akan tinggal di Mekah? Siapa yang nantinya akan menjadi pemimpin Mekah? Sementara kalian adalah penduduk asli Mekah. Siapa?" Mendengar perkataan Abu Umayyah, diam mereka semua. Yang mau perang tadi diam semua mendengar ucapan beliau. Tidak lama kemudian Abu Umayyah bilang lagi, "Saran saya, kalian harus memilih satu hakim yang menjadi penengah di antara kalian semua, yang menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu." Nah, orang-orang ini jawab lagi, "Baik, kami setuju wahai Abu Umayyah. Tapi kira-kira menurut Anda, siapa orang yang layak menjadi hakimnya?" Kemudian Abu Umayyah menjawab lagi, "Baiklah, begini. Saya yang akan tentukan siapa hakimnya. Tapi sebentar, saya mau mengambil kesepakatan terlebih dahulu." Lalu mereka berkata, "Baik." Maka Abu Umayyah melanjutkan dengan berkata, "Baik, kalau saya sudah tunjuk satu orang hakim, maka semua orang yang ada di sini, kalian semua harus terima dan sepakat. Bagaimana? Setuju?" Dan mereka menjawab, "Setuju. Kami sepakat wahai Abu Umayyah." Setelah semua orang sepakat, Abu Umayyah pun seketika mengatakan sesuatu yang Masya Allah bijaknya. Nah, waktu itu orang-orang kaum ini pada berpikir, "Oh, ini pasti Abu Umayyah memilih aku jadi hakim." Dan yang lain juga berpikir, "Oh tidak, pasti dia memilih aku." Dan yang lainnya juga membatin, "Dia pasti memilih si fulan, pasti memilih si fulan." Dan ternyata tidak sama sekali.
Di saat orang-orang mengira Abu Umayyah akan menunjuk diri mereka sendiri menjadi hakim, Abu Umayyah justru berkata, "Kalian lihat dari sini ya, di ujung sana, di ujung jauh dan sana, tampak ada pintu gerbang Mekah kan?" "Tampak," kata mereka. "Baik, siapapun orang pertama yang masuk melewati pintu gerbang Ka'bah itu, mau laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak kecil, berapapun usianya, maka dialah yang akan menjadi hakim. Bagaimana? Setuju?" Kata Abu Umayyah. "Setuju," kata kaum-kaum ini. Jadi siapa yang masuk, yang muncul dari pintu gerbang Mekah itu, dialah yang menjadi hakim. Nah, tepat setelah Abu Umayyah menyampaikan hal itu, seluruh mata mereka yang ada di Ka'bah, seluruh yang ada di Mekah tertuju ke pintu gerbang Mekah. Semua pada nengok ke sana sambil membatin, siapa yang datang, siapa yang datang. Mereka tidak sabar menantikan siapa orang yang akan masuk ke Mekah dari pintu tersebut, dari gerbang itu. Karena dialah yang akan menjadi hakim kami semua. Tidak ada yang berkedip, semua melihat ke sana. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang nampak masuk gerbang tersebut. Dan laki-laki itu Masya Allah. Ada yang bisa tebak siapa? Subhanallah, dialah junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Masuklah Nabi Muhammad. Dan yang perlu diketahui bahwa peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Nabi. Ada yang bilang kalau peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian Nabi. Tetapi yang jelas, waktu Nabi masuk, Nabi itu belum berstatus sebagai Nabi, belum berstatus sebagai Rasul. Maka masuklah Nabi Muhammad, dan ternyata juga reputasi Nabi Muhammad SAW pada saat itu, beliau ini sudah terkenal sangat baik image-nya. Rasul pada saat itu sudah baik, sudah bagus akhlaknya. Dan ketika orang-orang Mekah melihat bahwa Nabi Muhammadlah yang pertama kali masuk ke gerbang itu, yang itu berarti beliaulah yang akan menjadi hakim mereka. Seketika semua orang yang ada di Mekah, semuanya serentak ngomong, dialah orang yang terpercaya dan paling jujur. Dialah orang yang terpercaya dan paling jujur. Dialah orang yang terpercaya dan paling jujur, dan kami ridha, kata mereka semua. Dan Masya Allah, 3 kali diulang-ulang sama mereka semua. Mereka semua tidak ada yang berat hati, ridha semuanya. Dan Masya Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW datang dan beliau bertanya, "Ada apa wahai saudaraku?" Dan mereka semua pun langsung menceritakan kejadian dan juga kesepakatan yang baru saja terjadi di antara mereka tadi. Mulai dari perebutan Hajar Aswad sampai dengan terpilihnya beliau sebagai hakim atau Rasulullah sebagai hakim. Nah, setelah mendengarkan cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Baiklah, kalau begitu, saya bersedia menjadi hakim." Dan tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad pun tiba-tiba melakukan sesuatu yang jarang beliau lakukan, yaitu membuka kain jubahnya. Dan pada saat itu, Rasulullah pakai baju dalam lagi. Tetapi, beliau buka kain jubah yang di luarnya. Dan oleh Rasulullah pada saat itu, beliau letakkan di atas tanah kain jubahnya. Beliau bentangkan di atas tanah, dan setelah itu, Rasulullah sendiri yang langsung memegang Hajar Aswad, diletakkannya di atas jubah tadi. Nah, setelah Hajar Aswad ini berada di atas kain jubahnya Rasulullah SAW, maka Rasul pun langsung memanggil semua kepala suku yang ada di Mekah untuk ikut memegang sisi kain jubahnya sesuai instruksi dari Rasulullah SAW. Ada sekian belas kepala suku yang ikut memegang sisi kain jubah beliau, dan tanpa menunggu waktu yang lama, sekian belas orang itu pun secara bersama-sama menggotong kain jubah Rasulullah yang di atasnya ada Hajar Aswad. Jadi seolah-olah berbelasan kepala suku ini juga ikut mengantarkan Hajar Aswad dan berjalan mendekat ke arah Ka'bah. Dengan begitu, secara tidak langsung, mereka semua sudah ikut serta dalam mengangkat Hajar Aswad ini. Lalu, setelah mereka semua sampai di dekat lokasi di mana Hajar Aswad ini akan diletakkan, mereka pun dengan kompak, dengan tanpa instruksi menghentikan langkah mereka. Nah, disitulah Rasulullah SAW sendirilah yang kemudian mengangkat Hajar Aswad itu dan meletakkannya di tempat semula. Rasul yang menaruh untuk ketiga kalinya. Yang pertama Nabi Adam, kedua Nabi Ibrahim, dan ketiga adalah Rasulullah Muhammad SAW.
Jadi memang sebelum beliau menjadi Rasul, beliau sudah terkenal bijak sekali dan tidak ada yang protes. Tidak ada yang protes Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu bukan kepala suku, tetapi itulah image-nya Rasulullah di mata para warga Mekah yang memang terkenal paling jujur dan paling bisa dipercaya. Udah ridho mereka semua. Nah, itulah kisah tentang peletakan Hajar Aswad yang terakhir dilakukan di muka bumi ini, yaitu ketika diletakkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kemuliaan Hajar Aswad. Baik, sebelum kita masuk ke cerita tentang kemuliaan Hajar Aswad, saya mau sedikit cerita tentang Hajar Aswad yang pernah dicuri. Jadi ceritanya begini. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa pada tahun 930 Masehi, batu Hajar Aswad ini pernah sempat dicuri sama kaum Qaramitah, kelompok Syiah dari Arab Timur. Dan setelah pencurian itu terjadi, batu Hajar Aswad ini sempat menghilang selama 33 tahun lamanya. Dan kaum Qaramitah ini baru mengembalikan Hajar Aswad pada tahun 953 Masehi. Tapi sayangnya, pengembalian itu ternyata dilakukan dengan cara yang tidak baik. Dilempar sama mereka. Alhasil batu Hajar Aswad ini pun pecah dan menjadi beberapa bahagian. Nah, pecahan-pecahan batu Hajar Aswad itulah yang sampai hari ini masih bisa kita lihat di Ka'bah. Jadi banyak yang masih mengira kalau Hajar Aswad itu adalah keseluruhan batu yang bentuknya lonjong yang ditempel di pojok itu. Bukan, batu lonjong itu adalah batu biasa yang memang digunakan untuk merekat Hajar Aswad ini. Yang mana pecahan-pecahan itu ditempellah sama batu yang ukuran lebih besar supaya tidak kececer. Seperti itulah maksudnya. Barulah setelah itu batu besar tadi pun diberikan pelindung yang bentuknya macam cangkang yang terbuat dari besi berwarna perak supaya tidak mudah pecah. Nah, keberadaan Hajar Aswad di Mekah ini tentu sangat menarik perhatian siapapun yang melihatnya dari seluruh jamaah haji dan umrah yang datang ke sana. Banyak dari mereka yang berebut untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah kemuliaan batu Hajar Aswad ini? Baik, hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Orang-orang mencium Hajar Aswad adalah karena hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini asal-usulnya. Jadi, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari ketika sedang berada di dekat Hajar Aswad, seorang sahabat bernama Ibnu Hisham bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa sebenarnya yang membuat engkau mendatangi Hajar Aswad ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, dengan tenang Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang menyentuhnya, maka dia seakan-akan sedang menyentuh tangan Tuhan yang Maha Penyayang." Itu kata Rasulullah. Dan Masya Allah, dengan menyentuh batu Hajar Aswad diibaratkan macam lagi menyentuh tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah ucapan Rasulullah. Jelas menunjukkan bahwa Hajar Aswad adalah batu yang mulia. Tapi ketika kita akan menyentuh dan menciumnya, kita juga harus ingat bahwa niat dalam hati tidak boleh macam-macam. Tidak usah macam-macam pokoknya. Niatnya hanyalah untuk menyentuh dan menciumnya saja, bukan untuk berdoa meminta sesuatu. Ingat, bukan untuk berdoa meminta sesuatu. Nanti jadi musyrik, jadi syirik. Cukup pegang, sentuh, dan cium. Dan terkait hal ini, Umar bin Khattab sendiri juga pernah menegaskan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, Umar sendiri pun sempat menegaskan hal ini kepada seluruh umatnya. Jadi ceritanya, waktu itu ketika musim haji tiba di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar dan banyak umat muslim lainnya datang ke Mekah untuk berhaji. Dan ketika sedang melakukan tawaf di hadapan banyak orang, Umar bin Khattab radhiyallahu an berdiri di depan Hajar Aswad sambil berkata dengan suara keras supaya didengar sama semua orang yang ada di sana. "Wahai Hajar Aswad, demi Allah, aku tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu." Itulah kata Umar bin Khattab. Dari ucapan beliau ini secara tidak langsung, Umar bin Khattab mengingatkan ke seluruh umat muslim bahwa mencium Hajar Aswad adalah hanya karena meniru perilaku Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah orang yang terjamin akhlaknya, sehingga apapun yang beliau lakukan pasti baik dan boleh sekali ditiru. Perilakunya saja ditiru, jadi sentuh dan ciumlah Hajar Aswad dengan niat yang baik. Selain untuk menghindari musyrik,
Dan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Aish, Rasulullah juga pernah berkata, Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat dengan bentuk yang lebih besar daripada gunung Abu Kubais. Dia memiliki lidah dan dua bibir yang bisa berbicara tentang siapa saja yang menyentuhnya dengan niat baik dan siapa yang menyentuhnya dengan niat jahat. Dia adalah tangan kanan Allah yang dipakai untuk menyelami ciptaannya di muka bumi ini. Dan Masya Allah, semoga kita dipermudah untuk pergi umrah dan berhaji ke Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itulah sedikit kisah tentang batu Hajar Aswad. Jadi bisa dibilang batu itu adalah salah satu benda yang sangat-sangat bersejarah sekali bagi umat muslim. Kisahnya saja sudah muncul dari zaman Nabi Adam lanjut ke Nabi Ibrahim dan ke masa Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillahnya Allah juga terus selalu menjaga batu ini hingga akhirnya sampai di masa sekarang kita hidup. Dan Masya Allah. Dan sekian pembahasan tentang Hajar Aswad, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.